Maura? Kamu ngapain di sini? I told you before. Kalau saya akan lakuin apapun untuk mempertahankan cinta saya. Have a good night. Jadi ternyata dia tinggal di apartemen ini juga. Biar dia bisa dekat terus sama Tristan. Saya yakin. Tristan pasti belum bilang soal ini ke Mel. Oh ya, Ki. Kalau kamu mau informasiin soal ini ke Mel, kalau menurut kamu itu penting, nggak apa-apa, lakuin aja. Nggak bakal saya halangin kok. Justru saya malah berterima kasih sama kamu. Ternyata Maura bener-bener ambisius. Sampai dia senekat ini. Banyak banget peristiwa mengejutkan malam ini yang gue lihat. Termasuk entah dari kapan Maura tinggal di sebelah kita. Jangan bilang Maura tinggal di apartemen ini pas waktu itu gue tanya sama lo kalau misalkan di sebelah udah ada yang nempatin. Makanya lo kelihatan menghindar dari gue. Gokil juga lo ya. Mel pasti belum tahu soal ini. Bagus kan buat lu? Bagus kan? Ya udah lu bilang sekarang sama Mel. Lu jadi ini alat. Lu ngadu ke Mel. Lu bilang ke dia supaya dia makin kesal sama gua. Ngadu sana, bilang. Bilang kalau Maura sekarang tinggal di sebelah gua. Jadi, lo mau gue bilang sama Mel kalau Maura ternyata tinggal sebelahan sama kita. Oke, itu nggak masalah buat gue. Itu perkara gampang buat gue. Detik ini juga gue bakal bilang sama Mel. Itu kan yang lo mau? Capek banget gue hari ini. Kira-kira gue ada tenaga nggak ya buat nelpon Mel? Aduh. Tapi kayaknya gue lemes banget deh. Telepon nggak ya? Mau langsung tidur aja deh. Wah, rese banget tuh orang. Pengen rasanya gue tendang dia keluar dari apartemen ini tuh. Oke. Tenang. Oke. Pikir Tristan, pikir. Udah. Gue gak boleh kepancing sama Rizky. Gak ada gunanya gue mikirin dia. Buang-buang waktu tau gak. Mending sekarang gue pikirin gimana caranya gue bisa jauh dari Maura. Apa gue pindah dari apartemen ini ya? Semalam aku gak sengaja dengar pembicaraan kamu sama Oma. Ternyata Putri masih penasaran soal ini. Sampai mana ya Putri dengar perdebatan saya sama Oma semalam? Sampai sekarang tuh aku masih bingung deh. Apa sih alasan Oma sampai segitunya gak bisa setujuin aku jadi pendamping hidup kamu? Apa jangan-jangan
ada alasan lain ya yang kamu belum bilang ke aku? Soalnya sikap Oma di kantor baik banget sama aku. Nggak ada sayang, kamu tahu sendiri kan kalau Oma kepinginnya saya itu sama Maura. Dan semalam saya berdebat sama Oma karena Oma kan kepingin kita berdua berpisah. Tapi saya nggak mau ngelepasin kamu karena saya nggak mau ngelepasin orang yang saya sayang. Tapi kamu jangan nyerah ya sayang. Perjuangan cinta kita kan belum berakhir. Kita masih harus berjuang sama-sama. Tapi aku nggak mau kamu berantem sama Oma. Apalagi masalahnya karena aku. Akan lebih mudah untuk kita tentuin sikap kalau kita tahu alasan Oma. Selain alasan Oma soal Maura. Sayang, gimana kalau misalnya kita percepat pernikahan kita? Dan kita nggak usah undang Oma. Aku nggak mau ngulangin kesalahan Pangeran. Kita udah pernah tunangan tanpa restu Oma. Dan aku nggak mau kayak gitu lagi. Gimana pun juga, Oma itu salah satu orang tua kamu. Kalau kita nikah tanpa restu Oma, yang ada Oma malah makin benci sama aku. Pokoknya nanti aku harus bisa bersikap tegas ke Oma. Halo Oma. Maura udah sampai Oma? Oma di mana? Oh, Oma juga udah sampai. Oke, Maura tunggu ya Oma ya. Oke. Ayo Bu. Kamu nggak usah parkir di basement ya, soalnya saya nggak lama kok. Parkir di lobby aja. Iya Bu. Ini orangnya udah datang belum ya? Katanya mau meeting cepet sih. Coba. Dulu aku, Pangeran, dan Oma sangat dekat. Mereka sudah seperti keluarga aku sendiri. Dan aku bahagia bisa dekat sama mereka. Bahkan aku sempat berharap bisa menikah sama Pangeran. Supaya aku bisa benar-benar menjadi bagian dari keluarga mereka. Tadi Oma bilangnya kalau dia udah sampai di parkiran. Tapi kok kenapa belum sampai-sampai juga ya sekarang? Aduh, maaf ya. Tante Lisa? Kamu